kembali lagi ke channel Koko Penny ya. Hari ini saya akan membahas yang sedang viral-viralnya ini. Ribuan nasabah teriak merasa ditipu asuransi. Ditipu, ini konotasinya kurang tepat sebenarnya ya. Karena setelah saya melihat videonya tersebut, ada yang merasa terjebak dengan unit link. Itu salah teman-teman, itu bukan terjebak dengan unit link. Itu sebenarnya salahnya ada pada agen tersebut. Karena dulunya ketika agen tersebut memprospek nasabah, dia menunjukkan tabel return nilai investasi bakal dapat sekian persen setelah akhir polis. Nah, di sini yang sering sekali terjadi banyak kesilapan antara nasabah dan agen asuransi, karena sebenarnya kita mengambil polis kesehatan itu dengan unit link maupun yang pure asuransi sah-sah saja. Kenapa? Karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebenarnya yang harus kita pahami itu adalah ini, perbedaan di pure asuransi dan unit link. Intinya jika kita beli yang unit link, meskipun kita tidak ada klaim, kita sudah pasti akan rugi, teman-teman. Nah, pertama saya jelaskan dulu yang pure asuransi, karena di video ini tadi saya lihat disarankan untuk mengambil yang pure asuransi aja, jangan dikait-kaitkan dengan unit link. Oke, yang pure asuransi itu lebih kita kenal dengan namanya produk tradisional, teman-teman. Nah, produk tradisional itu benar, dia pure asuransi saja, karena yang dibayar itu hanya biaya asuransinya. Nah, biaya asuransi itu yang tradisional itu kelemahannya begini. Pertama, biaya asuransi itu tiap tahun akan naik. Nah, jadi premi teman-teman pastinya tiap tahun akan ada kenaikan sedikit demi sedikit. Nah, ketika di usia tua nanti itu naiknya akan signifikan, teman-teman, karena biaya asuransi di usia tua itu jauh lebih besar. Nah, itulah kenapa diciptakan produk dengan unit link. Unit link itu sebenarnya dia untuk menjaga premi asuransi kita agar tetap flat, karena dia ada dikaitkan dengan unit link atau investasi. Nah, bagusnya di unit link itu begini, dia akan memiliki premi yang lebih stabil, teman-teman, karena ketika biaya asuransi di usia tua kita tinggi itu, maka akan diambil dari nilai investasi yang terbentuk tersebut. Nah, itulah kenapa produk unit link akan lebih stabil di pasaran. Nah, kelemahannya ya ketika kita membelinya itu selisih harganya ya termasuk lumayan juga, tapi keuntungannya itu di jangka panjang, di long termnya. Ketika kita usia tua, premi kita akan lebih stabil, teman-teman. Nah, itulah fungsi unit link itu sebenarnya, bukan jaminan untuk mendapatkan return sekian persen. Itu adalah persepsi yang salah. Nah, makanya di sini saya merasa miris sekali ya, masih ada teman-teman kita agen yang mau berbuat demikian. Kita prospek ke nasabah itu tujuannya untuk memberikan manfaat yang terbaik untuk nasabah. Jika memang harus kita jual produk kesehatan, maka kita harus menjelaskan bahwasannya meskipun ada unit link, fungsi unit link itu sebenarnya untuk apa? Itu bukan untuk investasi yang akan mendatangkan return sekian persen, bukan. Unit link itu hanya akan untuk menjaga premi nasabah lebih stabil di usia tua. Nah, itu penjelasan dari saya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Produk tradisional murah di awal, mahal di akhir. Produk unit link mahal di awal, murah di akhir. Nah, itu kedua perbedaan tersebut. Jadi
nasabah ini harus paham, kita sebagai agent yang bagus itu harus benar-benar menjelaskan secara detail ke nasabah agar nasabah tidak terjadi salah paham seperti yang viral di video kali ini. Nah, bagi teman-teman agent, tolong jelaskan yang benar-benar terjadi ke nasabahnya. Jangan menjanjikan hal apapun, karena intinya jika kita membeli produk kesehatan itu meskipun kita tidak klaim, kita sudah pasti rugi. Nah, silakan dipilih teman-teman mau beli yang pure asuransi aja atau yang ada unit linknya, semua oke. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di situ teman-teman boleh pilih, bebas mau beli yang mana saja. Saya rasa video ini sudah memberikan sedikit edukasi untuk teman-teman lebih memahami perbedaan pure asuransi dengan unit link. Oke?